Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan perkara 690-PDT-G-2021-PA Palopo Senin 24 Mei 2021 dibuka. Sidang terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Nur Eni dan tergugat atas nama Abdurrahman Wahid dan kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudara penggugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat, Yang Mulia, dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudari penggugat, apakah saudari yang membuat surat gugatan ini? Tidak, Yang Mulia. Saya dan kuasa hukum saya yang membuat dan mengajukannya. Saudari penggugat, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari tunjukkan kartu identitas saudari? Ya, Bu. Silakan berikan kepada majelis hakim. Nama saudari? Nuraini, Umur saudari? 21 tahun, Alamat saudari? Jalan Biti, Barandai, Kecamatan Barat, Kota Palopo. Agama saudari? Islam, Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari datang sendiri atau didampingi dengan kuasa hukum saudari? Saya datang bersama kuasa hukum saya, Yang Mulia. Benar, Bu. Hakim, saya kuasa hukum penggugat. Pelan-pelan berdiri kok. Saudari penggugat, apakah saudari datang sendiri atau didampingi dengan kuasa hukum saudari? Saya datang bersama kuasa hukum saya, Yang Mulia. Benar, Bu Hakim. Saya kuasa hukum penggugat. Coba perkenalkan identitas saudari. Perkenalkan, nama saya Salsadra Putri Utami, advokat dari kantor hukum Palopo. Umur 21 tahun, agama Islam. Bisa saudari perlihatkan tanda pengenal saudari beserta surat kuasa hukum? Yang Mulia, Baik, kuasa hukum harap duduk di bangku belakang terlebih dahulu. Selamat pagi, saudara tergugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada siang hari ini? Saya sehat, Yang Mulia, dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudara tergugat, sebelum persidangan dimulai, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Ya, Bu. Selamat duduk. Nama saudara? Abdurrahman Wahid, Umur saudara? 21 tahun. Alamat saudara? Jalan Biti, Barandai, Kecamatan Barat, Kota Palopo. Agama saudara? Islam, Yang Mulia. Saudara dalam persidangan ini akan maju sendiri? Tidak, Yang Mulia. Saya akan dibantu pengacara saya. Terima kasih. Saudara yang mewakili? Benar, Yang Mulia, saya yang mewakili. Coba perkenalkan identitas saudari. Perkenalkan, nama saya Jumina Reza, advokat dari LBH Masamba, umur 22 tahun, agama Islam. Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal saudara beserta surat kuasa khusus? Bisa, Yang Mulia.
Baik, saudara kuasa hukum silakan duduk di bangku belakang terlebih dahulu. Saudari penggugat, apakah saudari tahu mengapa saudari datang ke sini? Tahu yang mulia, saya kesini untuk menggugat cerai suami saya. Siapa suami saudari? Dia yang mulia. Saudari tergugat, benarkah yang dikatakan saudari penggugat tadi bahwa saudara adalah suaminya? Benar yang mulia, saya adalah suaminya. Mengapa saudara datang ke sini? Saya datang ke sini atas panggilan yang sampai kepada saya dari Pengadilan Agama Palopo beberapa hari yang lalu bahwa hari ini adalah persidangan cerai gugat dari istri saya. Baiklah kalau begitu, saudari penggugat dan tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patuh. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Nur Aini sebagai penggugat dan saudara Abdurrahman Wahid sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari ini sidang ini akan kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudari penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara sekalian. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap, ibarat mimpi yang semu. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan secara kekeluargaan saja. Oleh sebab itu, berdamailah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita mau berdamai dan saling memaafkan satu sama lain. Silakan hakim anggota 1 untuk melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak. Apakah penggugat dan tergugat benar-benar ingin bercerai? Iya. Pikir-pikir dulu lah untuk bercerai. Apa tidak malu sama tetangga? Apa tidak malu kalau terbilang status duda dan janda? Karena nanti pandangan orang akan berbeda pada status kalian. Coba saling berpandangan dulu. Siapa tahu masih ada benih-benih cinta di hati. Apa tidak sebaiknya dibicarakan secara kekeluargaan? Apakah penggugat atau tergugat benar-benar masih ingin melanjutkan proses perceraian ini? Karena perceraian ini hal yang halal tapi dibenci oleh Allah. Saya tetap akan memilih untuk bercerai yang mulia. Kita harus bisa saling memaafkan, apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan yang suci, yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian. Karena dampaknya begitu besar bagi pasangan suami istri tersebut. Jadi kami berharap kepada saudari penggugat dan tergugat, turunkanlah niat saudara untuk bercerai. Keluarga yang itu adalah idaman kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan ini tercapai apabila dilengkapi rasa saling mengasihi, sadar akan kedudukan masing-masing. Nah, untuk kasus ini menurut saya, bila saudara-saudara penggugat dan tergugat menyadari, marilah diselesaikan secara damai saja. Terima kasih Hakim Ketua. Baiklah kalau begitu, saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara berdua bisa menciptakan perdamaian dan kerukunan sehingga dapat mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana saudari penggugat? Tidak yang mulia, saya sudah berpikir matang-matang dan saya tetap pada gugatan yang telah saya ajukan tersebut. Saya sudah tidak tahan lagi melihat perilakunya yang sudah kelewat batas. Bagaimana saudara tergugat? Kalau saya mulia, saya ingin istri saya mempertimbangkannya lagi, dan saya masih berharap dia mau mencabut gugatannya. Bagaimana dengan saudari penggugat? Apakah saudari ingin mempertimbangkannya kembali? Sudahlah yang mulia, lagi pula sudah sering upaya damai kami tempuh. Begitu juga dengan pihak keluarga. Tapi toh hasilnya tetap saja dia mengulang dan itu hanyalah alasan saja.
0079-PDT-G-2021-PA Palopo. Kasma, silakan masuk. Begini Bapak Ibu sekalian, bahwa pernikahan merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Maka tidak diragukan lagi, pernikahan adalah bukti ketundukan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Bapak, Ibu, bahwasanya pada saat-saat ketika marah ada sistem yang terlibat di dalamnya. Apakah kalian tidak rindu pada masa awal-awal pernikahan? Iya Bu, ini semua gara-gara dia. Suka mengada-ngada dan memperkeruh suasana. Jelas maksud dan tujuan saya adalah berusaha memaksimalkan untuk menyelamatkan bahtera rumah tangga. Tetapi apa yang saya lakukan malah disalah-artikan. Sebelumnya saya mohon maaf Bu. Saya lakukan ini semua karena saya sudah tidak tahan dengan perilakunya. Bu, ini semua gara-gara dia. Suka mengada-ngada dan memperkeruh suasana. Jelas maksud dan tujuan saya adalah berusaha memaksimalkan untuk menyelamatkan bahtera rumah tangga. Tetapi apa yang saya lakukan malah disalah-artikan. Sebelumnya saya mohon maaf Bu. Saya lakukan ini semua karena saya sudah tidak tahan dengan perilakunya terhadap saya. Ya sudah, ada baiknya masing-masing berintrospeksi dulu, tenangkan pikiran dan hati kalian. Dan saya pesan supaya pikir-pikir dulu dengan matang. Bukankah dari perkawinan kalian sudah dikaruniai seorang anak? Cobalah pikirkan kembali. Iya Bu, terima kasih atas saran-sarannya. Akan tetapi saya tetap dalam pendirian saya untuk membawa persoalan ini berlanjut di persidangan. Baiklah kalau begitu. Karena proses mediasi dianggap tidak berhasil, maka perkara ini akan tetap dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. Iya Bu, Terima kasih atas waktunya. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada minggu depan. Panitra, minggu depan tanggal berapa? 29 Mei 2021. Baik, akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2021 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan yang resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 690-PDT-G-2021-PA Palopo ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para pihak dimohon memasuki ruangan sidang.
2021/PA Palopo antara Saudari Nur Aini sebagai penggugat dan Saudara Abdurrahman Wahid sebagai tergugat pada hari ini Senin 29 Mei 2021 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada Saudari Nur Aini sebagai penggugat beserta kuasa hukumnya dan Saudara Abdurrahman Wahid sebagai tergugat beserta kuasa hukumnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi Saudara penggugat. Selamat pagi Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudari penggugat, bagaimana hasil mediasi? Kau usah berani kali, berdiri. Saudari penggugat, bagaimana hasil mediasi? Terima kasih Bu Hakim. Jadi begini Yang Mulia, sesuai dengan surat dari Ibu, kami mengadakan mediasi sebagai upaya perdamaian. Namun setelah dilakukan pertemuan dan pembicaraan yang dimediatori oleh Ibu Kasma SHMH, akan tetapi tidak mendapat jalan tengah yang disepakati. Oleh karena itu, mohon kepada Yang Mulia untuk melanjutkan sidang ini. Bagaimana saudara tergugat? Mungkin jawaban kami sama dengan penggugat Yang Mulia, karena memang benar tergugat dan penggugat telah bertemu dan tetapi tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Saudari sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diikuti oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak dan Ibu saudara hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan ruangan sidang ini. Terima kasih. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Negeri Palopo dengan nomor perkara 690-PDT-G-2021-PA Palopo. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan dari penggugat? Sudah Yang Mulia. Baiklah kalau begitu. Meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini kita tetap akan membacakan surat gugatan penggugat. Surat gugatan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertentangan di bawah ini Salsabila Putri SH, advokat atau penasihat hukum, beralamat di Jalan Cempaka, Balai Kecamatan Bara, Kabupaten Kota Palopo. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 150/4/2020 tertanggal 10 April 2021 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum bersama. Saudari penggugat, apakah saudari akan mengubah atau menambah isi surat gugatan saudari? Tidak Yang Mulia, saya rasa sudah cukup. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban atas surat gugatan penggugat ini secara lisan atau tertulis? Lisan Yang Mulia. Siap Yang Mulia. Duplik dalam perkara nomor 0351-G-G-tahun 2013-PN antara nama Abdurrahman Wahid, pekerjaan swasta, tempat tanggal lahir Labuan Bajo 20 Juli 1999, alamat Labuan Bajo RT 03/RW 02 Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam hal ini, tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya saya sendiri Yang Mulia, Juminar SH, pekerjaan advokat, tempat tanggal lahir 1 Juni
1998, alamat Pendopo, Jalan Tupai. Jawab-menjawabnya sudah selesai. Kita masuk pada sidang pembuktian. Saudari penggugat, apakah menyiapkan alat bukti dan saksi? Alat bukti yang saya siapkan surat berupa buku akta nikah dan saksi yang saya ajukan atas nama Irma Irviana dan Kasma. Mohon kepada majelis hakim untuk diperiksa. Bagaimana dengan saudara tergugat? Saya mempunyai beberapa bukti dan membawa satu orang saksi yang mulia. Mohon didengarkan keterangannya. Saudara termohon silakan berikan alat buktinya. Siap yang mulia. Baiklah, kepada penggugat agar mengambil tempat di sebelah kiri ruang sidang dan tergugat mengambil tempat di sebelah kanan ruang sidang. Dan saudari Paduka, hadirkan saksi pertama dari penggugat ke ruang sidang ini. Atas nama Irma Irviana dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah saudari saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudari saksi, sebelum persidangan dimulai, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Iya yang mulia. Silakan berikan ke majelis hakim. Saudari saksi, apakah benar bernama Irma Irviana, umur 24 tahun, pekerjaan wirausaha, agama Islam dan bertempat tinggal di Malangke? Iya benar yang mulia. Baiklah, menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudara saksi harus disumpah berdasarkan kesaksian yang saudara anut. Apakah saksi bersedia disumpah? Saya bersedia yang mulia. Rohaniawati, silakan mengambil tempat. Anggota 1, silakan membacakan sumpah. Saudara saksi, ikuti ucapan saya. Baik yang mulia. Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya, akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Saudari saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka majelis hakim berharap saudari saksi dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila saudari terbukti memberikan keterangan palsu, saudari dapat diancam dengan penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Ya saya mengerti yang mulia. Apakah Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Ya saya tahu yang mulia. Saudari saksi, apakah Anda kenal dengan saudari penggugat? Kenal yang mulia. Siapa nama saudara penggugat? Nuraini yang mulia. Apakah Anda kenal pada saudara tergugat? Ya kenal yang mulia. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya, tapi saya ada hubungan kerja sama yang mulia. Hubungan kerja yang bagaimana? Saya adalah pembantu di rumah tangga, di rumah kediaman penggugat dan tergugat. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya mengetahui semua tentang rumah tangga penggugat dan tergugat. Seperti apa? Saya sering melihat Ibu Nuraini dan Pak Wahid berdebat dan berujung pada pertengkaran yang seringkali berakhir dengan pemukulan yang dilakukan oleh Pak Wahid kepada Bu Nuraini, dan setiap kali selesai bertengkar langsung keluar dari rumah dan tak pulang rumah sampai berminggu-minggu. Apakah Anda tahu alasan penggugat dan tergugat bertengkar? Ya tahu yang mulia, karena Bu Nuraini seringkali mendapati Pak Wahid menelpon seseorang yang tak jelas, dan kalau menelpon selalu dengan kata yang mesra. Saat itu Anda berada di mana? Saat itu saya sedang membersihkan rumah
dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudari saksi, sebelum persidangan dimulai, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudari? Iya yang mulia. Silakan berikan kepada majelis hakim. Saudari saksi, apakah benar bernama Kasma, umur 26 tahun, pekerjaan sebagai kontraktor, agama Islam dan bertempat tinggal di Palopo? Iya benar yang mulia. Baiklah, menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudari saksi harus disumpah berdasarkan kesaksian yang saudari anut. Apakah saksi bersedia? Saya bersedia yang mulia. Rohaniawati, silakan mengambil tempat. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk membacakan sumpah. Saudara saksi ikuti kepada saya. Baik yang mulia. Demi Allah, Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Saudari saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan yang saudari anut. Maka majelis hakim berharap saudari saksi dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila saudari terbukti memberikan keterangan palsu, saudari dapat diancam dengan penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Iya, saya mengerti yang mulia. Saudari saksi, apakah Anda kenal dengan saudara penggugat dan tergugat? Kenal yang mulia. Ada hubungan apa Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya tetangganya yang mulia. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga tergugat dan tergugat? Saya sering melihat dan mendengar pertengkaran di dalam rumah mereka. Kadang-kadang sampai terdengar suara teriakan yang sangat memilukan dari Ibu Nuraini. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah suara penggugat, bukan dari TV atau semacamnya? Apakah Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Iya, saya tahu yang mulia. Saudari saksi, apakah Anda kenal dengan saudari penggugat? Kenal yang mulia. Siapa nama saudara penggugat? Nuraini yang mulia. Apakah Anda kenal pada saudara tergugat? Ya, kenal yang mulia. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya, tapi saya ada hubungan kerja sama yang mulia. Hubungan kerja yang bagaimana? Saya adalah pembantu di rumah tangga, di rumah kediaman penggugat dan tergugat. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya mengetahui semua tentang rumah tangga penggugat dan tergugat. Seperti apa? Saya sering melihat Ibu Nuraini dan Pak Wahid berdebat dan berujung pada pertengkaran yang seringkali berakhir dengan pemukulan yang dilakukan oleh Pak Wahid kepada Bu Nuraini, dan setiap kali selesai bertengkar langsung keluar dari rumah dan tak pulang rumah sampai berminggu-minggu. Apakah Anda tahu alasan penggugat dan tergugat bertengkar? Ya, tahu yang mulia. Karena Bu Nuraini seringkali mendapati Pak Wahid menelpon seseorang yang tak jelas, dan kalau menelpon selalu dengan kata yang mesra. Saat itu Anda berada di mana? Saat itu saya sedang membersihkan rumah dan tidak sengaja melihat Bu Nuraini dan Pak Wahid membicarakan hal tersebut sampai dalam mulut, dan terakhir Pak Wahid memukul Bu Nuraini. Selain itu, apakah ada yang Anda ketahui? Iya yang mulia. Saya pernah melihat Pak Wahid keluar rumah dan menjemput seorang wanita yang saya tidak tahu namanya. Kapan dan di mana Anda melihat hal tersebut? Sekitar 2 bulan yang lalu, saat itu saya sedang menuju ke pasar, dan tanpa sengaja saya melihat tergugat menjemput seorang wanita. Apakah Anda mengenal wanita tersebut? Tidak yang mulia. Selain itu, apakah ada yang Anda ketahui? Hanya itu yang mulia. Baik, saudara saksi, terima kasih telah memberikan keterangan. Panitra, hadirkan saksi selanjutnya ke persidangan ini. Saksi atas nama Kasma dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Apakah saudari saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini.
Saudari saksi, sebelum persidangan dimulai, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudari? Iya, Yang Mulia. Silakan berikan kepada majelis hakim. Saudari saksi, apakah benar bernama Kasma, umur 26 tahun, pekerjaan sebagai kontraktor, agama Islam dan bertempat tinggal di Palopo? Iya, benar Yang Mulia. Baiklah, menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudari saksi harus disumpah berdasarkan kesaksian yang saudari anu. Apakah saksi bersedia? Saya bersedia Yang Mulia. Rohaniawati, silakan mengambil tempat. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk membacakan sumpah. Saudara saksi, ikuti ucapan saya. Baik Yang Mulia. Demi Allah, Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Saudari saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan yang saudari anut. Maka majelis hakim berharap saudari saksi dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila saudari terbukti memberikan keterangan palsu, saudari dapat diancam dengan penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana yang diatur di dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Iya, saya mengerti Yang Mulia. Saudari saksi, apakah Anda kenal dengan saudara penggugat dan tergugat? Kenal Yang Mulia. Ada hubungan apa Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya tetangganya Yang Mulia. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga tergugat dan penggugat? Saya sering melihat dan mendengar pertengkaran di dalam rumah mereka. Kadang-kadang sampai terdengar suara teriakan yang sangat memilukan dari Ibu Nureni. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah suara penggugat, bukan dari TV atau semacamnya? Begini Yang Mulia, saya tahu mana suara TV dan mana suara asli manusia. Saya sering melihat saudara tergugat keluar rumah dengan marah-marah dan seringkali juga terdengar maki-makian. Sepanjang jalan menuju mobil yang sering digunakan oleh tergugat, dan saya juga pernah melihat saudara tergugat jalan dengan seorang wanita saling bergandengan tangan dan selalu bermesraan. Di mana Anda melihat hal tersebut dan kapan? Saat itu, saya sedang jalan-jalan bersama suami saya. Ketika itu, suami saya mau pergi ke toilet. Dan pada saat itu, saya melihat tergugat dengan wanita itu bergandengan tangan. Apakah Anda mengenal wanita tersebut? Tidak Yang Mulia. Selain itu, apa ada hal lain yang Anda ketahui? Tidak Yang Mulia. Kalau begitu, terima kasih. Saudara saksi, silakan keluar. Panitra, hadirkan saksi tergugat ke dalam persidangan ini. Saksi atas nama Aslin dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Apakah saudari saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Iya, Yang Mulia, siap. Saudara saksi, sebelum persidangan dimulai, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Iya, Yang Mulia. Silakan berikan kepada majelis hakim. Saudara saksi, apa benar bernama Aslin? Iya, Yang Mulia. Umur 26 tahun, pekerjaan sebagai wirausahawan, agama Islam dan bertempat tinggal di Palopo. Iya. Baiklah, menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudara saksi harus disumpah berdasarkan kesaksian yang saudara anut. Apakah saksi bersedia disumpah? Siap, Yang Mulia. Rohaniawati, silakan mengambil tempat. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk membacakan sumpah. Saudari saksi telah disumpah menurut agama
dan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Ya, yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda kenal dengan saudara penggugat dan tergugat? Kenal yang mulia. Ada hubungan apa Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya hanya mengetahui kalau penggugat selalu pulang malam dan tidak selalu di rumah, dan juga saya selalu mendengarkan penggugat dan tergugat dan bertengkar. Selain itu, ada yang Anda ketahui? Tidak, yang mulia. Kalau begitu, terima kasih saudara saksi, silakan keluar. Setelah mendengarkan kesaksian dari saksi penggugat dan tergugat, apakah dari penggugat menerima tentang kesaksian dari saksi tergugat? Ada yang mulia, saya keberatan yang menyebutkan bahwa saya sering pulang malam dan jarang berada di rumah. Hal ini dapat saya buktikan dan jelaskan bahwa saya bekerja sebagai seorang barista yang menuntut saya yang harus pulang malam. Saudara tergugat, apakah Anda keberatan? Tidak, Bu Hakim. Setelah mendengar dan melihat serta dengan bukti-bukti, apakah dari penggugat dan tergugat tetap ingin bercerai? Ingin cerai, Bu Hakim. Baiklah, kami akan bermusyawarah. Silakan penggugat dan tergugat meninggalkan ruangan sidang. Saudari penggugat dan saudara tergugat silakan memasuki ruang sidang kembali. Selanjutnya adalah pembacaan putusan sidang pada perkara nomor 690-PDT3-2021-PA Palopo. Silakan hakim anggota 1 membacakan putusannya dan dilanjutkan dengan hakim anggota 2. Putusan nomor 690-PDT3-2021 Pengadilan Agama Palopo. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara penggugat umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan barista, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, alamat Jalan Briti Balandai, Kecamatan Bara, Kabupaten Kota Palopo, melawan tergugat umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama, alamat Jalan Briti Balandai, Kecamatan Bara, Kabupaten Kota. Duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama dengan nomor 690-PDTG-2021-PA Palopo tanggal 29 Mei 2001 dengan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di hadapan pegawai mencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Muara Timur pada tanggal 2 Juni 2017 sebagaimana terkutip dalam buku kutipan akta nikah nomor 287-9-6-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Timur, Tokotika, Kota Palopo tanggal 5 Juni 2017. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2021 tahun Masehi oleh Salsabila Resa SHMH sebagai Ketua Majelis, Wiwit Purwaningrum SHIMH dan Ahmad dan Abbas. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2021 tahun Masehi oleh Salsabila Resa SHMH sebagai
Ketua Majelis Wiwit Purwaningrum SHI-MH sebagai dan Muhammad Imran SHI-MHI masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2021 tahun Masehi dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Hakim Ketua Majelis Salsabila Resa, Hakim Anggota Wiwit Purwaningrum, dan Hakim Anggota 2 Muhammad Imran. Panitia Panitera Pengganti Indrawati DA. Apabila dalam keputusan majelis hakim masih ada keberatan, silakan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama 14 hari sejak putusan ini dibacakan untuk disidangkan kembali. Sidang pada hari ini telah selesai, maka sidang secara resmi ditutup. Alhamdulillah.